Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galo Andina Farina, NPM 21040402030 dari Prodi Akuntansi kelas Pendidikan Pancasila J yang diampu oleh Pak Ludovicus Bomans. Di sini saya akan mereview materi sebelumnya. Dan topik yang akan saya bahas adalah 1. Pengantar pendidikan kewarganegaraan, 2. Pancasila dalam alur sejarah bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah Pancasila menjadi dasar negara. Topik pertama yang akan kita bahas adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sudah kita kenal dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang SMA. Tetapi masih banyak perbedaan pemahaman antara satu dengan yang lain, serta masih banyak kekurangannya pemahaman dari siswa tentang nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Seperti contohnya, pertama, percaya kepada Tuhan dan memiliki rasa toleran. 2. Gotong royong. Ketiga, bermusyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai yang saya sebutkan tadi masih berkembang di lingkungan masyarakat saya. Seperti contoh gotong royong. Di desa saya ada pembuatan sumur bor. Hal ini membuat masyarakat melakukan gotong royong setiap 1 minggu sekali, tepat pada hari Minggu. Hal ini sangat berdampak positif karena membuat warga semakin akrab dengan warga yang lainnya, menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan, sosialisasi, dan tolong-menolong. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu. Dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembati kesenjangan. Munculnya permasalahan yang ada di Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang sering muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan seperti lembaga atau instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sering sekali masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional atau TI, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dari 188 negara pada tahun 2015 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar atau nilai moral Pancasila. Maka dari itu, pendidikan Pancasila perlu diidentifikasikan di perguruan tinggi supaya perilaku koruptif tersebut ke depannya semakin berkurang. Karena mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual, generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Permasalahan yang lain seperti masalah lingkungan, masalah disintegrasi, dekadesi, narkoba, dan masalah terorisme.
Dapat kita tahu mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat dan bernegara, berbangsa, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning atau mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Topik kedua yang akan kita bahas adalah Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewarganegaraan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Di sini kita akan menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila memuat nilai-nilai yang sudah ada dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui dalam Encyclopedia of Philosophy. Disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Gotong royong sendiri memiliki banyak nilai positif, yaitu seperti terciptanya kerukunan antar warga, menciptakan rasa kebersamaan, dan menumbuhkan kasih sayang, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan, meringankan pekerjaan, dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercerminnya dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlakukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Dan yang terakhir, topik yang ketiga adalah Pancasila menjadi dasar negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu.
Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapatan yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, Anda dapat menangkap beberapa komponen pengertian dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Menurut Alvin Goldner, ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorikasi emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religis, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme ideologi sendiri yang memiliki fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Orientasi dasar. Yang kedua yaitu orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Beberapa jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme, Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektif. B. Liberalisme atau suatu paham yang diletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. C. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyerahkan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. D. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang pemahaman materi yang saya jelaskan, selebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.